Kalau ibu-ibu kayaknya kesannya kayak acara PKK ya Bu Indri ya, ibu-ibu. Jadi saya panggilnya kakak-kakak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indri dari Young Living Indonesia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bercerita hari ini, ngobrol-ngobrol bagaimana perjalanan saya dari 4 tahun yang lalu menjadi member Young Living Indonesia. Terus, aduh belum mulai saya udah mau mewek nih, enggak ya? Jadi mungkin nanti bisa disimpulkan kenapa saya memberikan judul ini tentang cinta ya Bu Indri ya. Waktu itu siang-siang dapat telepon di hari hujan waktu itu, saya ingat banget dari Bu Indri. Terus nanya, "Berani gimana kalau kita mau ada training nih Bu?" Terus saya harus ngapain Bu Indri? Berani bisa nggak ceritain gimana gitu perjalanannya, apa yang sudah Bu Rani sharing-kan dan apa yang sudah Bu Rani lakukan sehingga sampai Bu Rani sekarang sudah ada di Latino. Waduh, garis besarnya apa Bu Indri? Tentang servicing Bu Rani? Servicing? Oh oke. Kayaknya saya merasa bukan yang luar biasa dalam memberikan servis gitu ya. Tapi saya coba memberikan pengalaman apa saja sih sebenarnya yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 4 tahun belakangan ini. Ya, ini judul yang saya berikan kepada Bu Indri dan alhamdulillah tidak ada revisi ya Bu Indri ya judulnya ya. Udah kayak skripsi nih loh saya. Jadi saya bilang sama Bu Indri saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi judulnya saya bahasa Indonesia aja ya. Tapi di flyer dibikin bahasa Inggris dan bagus banget akhirnya flyernya. Oke, karena cinta kita pasti bisa. Perkenalkan saya Advirani Adisastra, atau biasa dipanggil Rani. Saya adalah seorang ibu dan istri, ibu dari 2 orang anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, satu usia 6 tahun, yang satu usia 4 tahun. Saya sangat mencintai essential oils dan terus berusaha bergaya hidup sehat. Saya adalah yellow green personality, tapi belakangan ini ada yang menilai saya menjadi sedikit red katanya. Ada yang menilai itu datang nggak ya hari ini ya? Nggak ada. Kemudian tagline saya adalah tulus, fokus, dan serius. Ini adalah 3 kata yang menjadikan saya untuk lebih untuk lebih konsisten dalam menjalankan hari-hari saya bersama Young Living dan bersama leader-leader saya serta member-member saya. Oke, mungkin dari 3 kelas yang sudah sebelumnya tuh sebenarnya sudah amat sangat lengkap apa yang diberikan dari 4 series ini. Saya di sini menutup mudah-mudahan menjadi sebuah penutup yang indah karena kita mau membawakan tentang cinta. Oke, sebelumnya saya cerita dulu, kalau kita ada di training-trainingnya khususnya yang living pasti selalu ya find your why gitu ya untuk menjalankan segala sesuatunya baik kehidupan sehari-hari ataupun dalam bisnis yang living pun kita juga harus memiliki why yang kuat. Kenapa? Karena saya merasakan betul ketika kita punya why yang kuat dan kita tulis semua kita tulis why kita itu di semua tempat, maka ketika kita down, ketika kita tak punya arah, ketika kita ingin mundur rasanya, misalnya ya, kita punya fondasi yang kuat. Mungkin saya cerita sedikit, tahun lalu adalah terjadi sesuatu pada diri saya dengan seseorang gitu ya, yang membuat saya ingin mundur dari Young Living. Tapi seseorang itu ternyata menjadi guru terbaik buat saya, sampai saya ada di sini hari ini. Dia yang mengajarkan saya gimana jangan jadi baper, dia yang mengajarkan saya bahwa kalau kamu ingin punya sesuatu, kamu punya goal yang jelas, kamu punya tujuan yang jelas, dan kamu punya why yang kuat, berarti
apapun tantangan yang kamu hadapi, kamu akan kembali kepada why kamu. Yang akhirnya saya waktu itu case itu terjadi kira-kira bulan April gitu ya. Dan saya cukup drop, kemudian saya ingin, sudahlah mungkin ini saya tidak bisa melanjutkan lagi gitu ya. Tapi ada seseorang juga yang menyadarkan saya bahwa kalau kamu punya why yang kuat, kenapa kamu mesti mundur? Gitu. Ya, jadi saya juga mengutip seorang diamond dari US, kemarin dapat ininya newsletternya, dan dia bilang bahwa remember the why gitu ya. Jadi dia bilang kalau saya udah mundur, saya pasti selalu berpikir apa yang membuat dulu saya excited dengan melaksanakan ini, dengan mengerjakan ini, dan itu membuat semangatnya akan kembali lagi. Oke. Kalau berbicara why, saya yakin kakak-kakak semua di sini why-nya hampir sama mungkin sama saya, yaitu ingin anaknya sehat, ingin keluarganya sehat, teman-temannya sehat, kerabat, orang tua, keluarga, dan lain-lain. Dan bahkan mungkin ada yang punya why, saya ingin Indonesia bisa sehat melalui essential oils. Itu ya. Nah, ketika kita sudah punya why itu, maka camkan kuat-kuat, tulis di mana-mana, dan suatu saat kita drop atau kita lagi baper, kita boleh baca why-nya. Dan itu bisa mengingatkan kita kembali untuk jalan pulang, untuk jalan kepada sesuatu yang kita tuju. Oke. Kalau why saya adalah si anak kecil yang ada di sini. Nah, si anak pintar, anak cerdas, anak soleh. Bahwa saya ingin dia sehat, fisik, rohani, spiritual, mental gitu ya. Makanya saya masih betah menjalani yang living sampai sekarang. Dan kemudian ada yang namanya purpose. Purpose ini kalau sebagian orang bilang purpose itu berbeda dengan why. Karena purpose itu bisa berubah. Ya, kalau sekarang purpose saya adalah empowering my team. Jadi mau bersama-sama tim saya untuk bisa sukses bersama, untuk bisa lari bersama menjalankan yang living, untuk bisa grow together, gitu ya. Itulah purpose saya. Oke. Kalau kita berbicara tentang cinta, yang living sendiri itu terlahir dari energi cinta sepasang founder, ya. Cintanya Gary pada tumbuhan dan alam membuat kalau dengar-dengar ceritanya beliau gitu ya, saya pernah dengar cerita yang waktu case valor kosong, kemudian banyak yang email beliau bahwa kita butuh valor, dan beliau dengan cekatan langsung telepon rekannya dan bilang kalau saya harus cari penggantinya supaya orang-orang bisa merasakan manfaatnya lagi, gitu ya. Itu adalah kalau saya dengar cerita, kalau saya lagi baper gitu, saya dengar cerita atau baca cerita itu tuh kayak, gila Gary aja berpikir tentang orang banyak gitu. Masa sih saya cuma sampai segini aja berhenti, gitu. Nah, yang living sendiri terlahir dari energi cinta yang luar biasa dari Gary Young dan Mary Young sampai saat ini. Ini adalah tagline ya seorang Gary Young, dan foto ini saya ambil ketika saya retreat di warehouse ke Silver Retreat. Waktu itu saya sedang di warehouse dan lagi jalan-jalan dekat laboratorium. Terus saya noleh dikit, ada gede banget, dan saya foto dari atas. Dan di sini jelas banget Gary punya prinsip bahwa saya tidak akan membuat sebuah produk untuk sebuah profit, tapi membuatnya untuk sebuah tujuan. Ya, ini kuat banget ya. Dan ini terpampang nyata dan besar di warehouse. Jadi orang yang lalu lalang tuh kayak punya gelombang cinta gitu. Ngelihat terus, oh ya Giri maunya ini bukan untuk tujuan profit ya. Ini untuk purpose. Jadi mereka pun mengerjakannya pun juga dengan rasa cinta yang tulus.
Ini adalah 3 orang yang mengalirkan cinta kepada saya sampai detik ini. Terima kasih kakak-kakak. Walah, mau mewek kan nggak boleh ya. Melalui mereka saya diajarkan bagaimana mencintai produknya, bagaimana menggunakan essential oil secara baik dan benar, bagaimana menjalani yang living, yang taat aturan, taat kondak, dan disiplin. Dari mereka saya belajar. Jadi cinta itu mengalirnya ada arahnya ya. Dari Gary, kemudian terbentuk perusahaan yang living, kemudian dari orang-orang sekitar kita, dari upline kita gitu ya. Bahkan kadang-kadang juga dari downline tuh ada cinta yang luar biasa. Dan dari berkecimpung di yang living gitu ya, bertemu dengan orang-orang yang ada di yang living, bertemu dengan orang-orang yang mungkin dulu saya tidak pernah kenal, dari berbagai macam suku, bangsa, bangsa belum, suku, bahasa, ya kan, daerah yang dulunya saya nggak pernah kenal, tapi sekarang saya punya keluarga besar dari berbagai provinsi. Jadi kalau jalan-jalan ke Medan, saya punya leader dan member di sana, saya bisa uh, diajak jalan-jalan gitu kan ya. Kalau saya pergi ke Gorontalo, saya juga punya keluarga di sana. Jadi Masya Allah yang living itu membuat yang jauh jadi dekat. Gitu ya. Semoga jangan yang dekat jadi jauh ya. Oke. Dan yang living juga meningkatkan rasa cinta saya sama Allah, Sang Pencipta. Bagaimana tidak? Di yang living kita sangat back to nature ya Bu Indri ya. Dan ternyata Allah memang sudah menyediakan solusi untuk kita dari alam. Jadi sebenarnya kita nggak usah susah-susah cari yang lain, ternyata dari alam tuh udah ada. Dan itulah yang meningkatkan rasa cinta saya pada Allah. Ternyata, ya Allah, ternyata daun-daunan aja bisa memberikan kebaikan ya untuk tubuh. Gitu. Kemudian yang pasti cinta pada produknya, juga cinta pada manusia, ingin keluarga sehat, ingin orang terdekat sehat. Jadi jangan disimpan-simpan kalau kita punya kebaikan terhadap essential oils gitu ya, terhadap produk-produknya, sharing. Terserah orang itu mau terima apa enggak. Tugas kita cuma menyebarkan kebaikan, memberikan kebaikan dari essential oils. Gitu ya. Kemudian cinta pada keluarga baru, yaitu menghasilkan yang namanya tadi empowering. Jadi, sekarang kalau misalnya ada yang WhatsApp saya di awal bulan, "Umi, aku mau silver." Oke. Itu saya udah gelagapan itu tiap hari pasti bukain VO terus deh gitu nanyain dia gimana ini, gimana itu gitu ya. Ngobrol-ngobrol sama dia setiap hari gitu. Dan saya senang banget. Dan juga ada yang, "Umi, saya mau star bulan ini." "Oh, oke, ayo kita mau ngapain?" gitu. Dan I'm happy, saya sangat senang dan bisa ngobrol dengan orang banyak, saya sangat senang sekali. Oke, ini kita mulai dengan perjalanan saya. Jadi kalau ada yang bilang perjalanan saya tuh kayak ninja Hattori. Naik turun. Menaiki lembah, terus turun lagi, nanti naik lagi, turun lagi. Tapi nggak apa-apa, karena ada rasa cinta di situ. Saya nggak terlalu peduli dengan naik turun itu. Pasti ada sih rasa, ya ampun kok bulan ini turun ya. Saya kalau belajar dari Pak Marlon, sebagai coach saya 2 tahun yang lalu kalau saya nggak salah, waktu YLA, dia bilang, wajar lah Bu, manusia aja detak jantungnya naik turun, tandanya kan hidup. Oh iya juga, bener juga ya. Jadi begitu ya Ibu-Ibu ya, kalau ada terjadi naik turun, jangan baper, nggak usah sedih. Itu adalah tanda kita masih hidup. Oke? Kemudian yang kedua, selama perjalanan saya ini, saya berusaha untuk mengenali diri saya. Yang pertama, kekurangan saya dan juga kelebihan saya. Kekurangan saya itu adalah I'm not Instagram person. Jadi, ada yang seseorang bertanya pada saya lewat seseorang, "Kok Rani bisa sih ke Platinum, padahal kan Instagramnya nggak aktif?" Gitu. Ya, saya juga bingung. Kalau ditanya begitu saya juga bingung apa jawabnya ya. Karena memang
Sejujurnya saya tidak begitu mainan Instagram. Mungkin kalau ada yang berkunjung ke Instagram saya, ya Instagram saya gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial gitu. Tapi kelebihan saya di satu sisi adalah saya senang mendengarkan orang lain. Jadi dulu sebenarnya cita-cita saya adalah ingin jadi psikolog. Jadi kalau psikolog itu kan kerjaannya dengerin orang ya, habis itu kasih saran gitu kan ya. Nah, saya psikolog nggak jadi nih, tapi kata ayah saya, "Kamu di Young Living ternyata passion kamu di sini ya. Kamu seneng banget kayaknya itu nggak lepas dari laptop, nggak lepas dari WhatsApp." Itu ditanya tuh setiap ayah saya ke sini, "Kamu ngapain, Kak?" "Lagi jawabin pertanyaan member. Dari tadi nggak kelar-kelar, ya yang nanya banyak," gitu. Jadi saya memang lebih senang untuk personal touch gitu. Jadi, dan I'm happy setiap yang kadang-kadang mungkin ada bete-nya juga gitu, nanya bolak-balik itu lagi gitu ya, itu manusia wajar. Tapi saya kembali kepada why saya tadi, oh oke, mungkin orang ini, memang belum mengerti atau orang ini memang kemarin nggak fokus gitu, ya udah jawab lagi jawab lagi gitu. Ya itulah mungkin yang namanya cinta ya, kalau cinta itu kan nggak lihat kekurangan, yang dilihat cuma kelebihan aja. Gitu ya. Tapi kata Bu Lisa kemarin, ini memang kekurangan saya Instagram itu, tapi sebaiknya Bu Rani tetap harus di-make up ya Instagram-nya, karena orang sekarang work from home. Oh iya juga ya, bener. Orang pasti scrolling Instagram gitu. Oh iya bener juga, oke saya coba. Tapi tetap loh, saya tetap lebih seneng ngobrol sama real member saya yang ada di virtual office gitu ya, bukain virtual office sehari mungkin bisa 20 kali gitu kan ya, dan lebih seneng kotak-atik satu-satu gitu, nanyain gitu. Tapi nggak apa-apa, kekurangan kita itu harusnya dijadikan, pecutan kalau kata Bu Grace hari Kamis lalu. Jangan dijadikan excuse. Oke, ini adalah perjalanan cinta saya bersama Young Living. Saya waktu itu start di Juni 2016, kemudian, baru setahun kemudian saya menjadi senior star. Jadi, cukup lama ya dari star ke senior star, jangan dicontoh loh. Memang itu perjalanannya agak panjang ya, karena itu saya mencari apa yang ingin saya cari gitu. Nggak usah dibahas di sini, kalau dibahas ini ntar panjang, nggak kelar-kelar. Oke, kemudian saya setelah, merasa punya why yang kuat, kemudian dari senior star ke eksekutif itu Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan, kemudian 4 bulan kemudian saya menjadi silver di Februari 2018, kemudian di September 1,5 tahun kemudian kalau saya nggak salah, saya menjadi gold di September 2019 dan di Juni 2020 saya menjadi platinum. Jadi perjalanan ini, naik turun pastinya. Nah, ini dia. Jadi mungkin ini dari November 2017 sampai Desember 2018 bisa dilihat, perjalanan OGV chart saya dari naik 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 naik, drop ya. Terus saya baper nggak? Enggak sih. Eee, ada bertanya, "Gimana ya caranya biar saya lebih stable?" Ada bertanya, tapi saya tidak mau menjadikan itu, pemikiran yang mengganggu navigasi saya terhadap member-member dan leader saya, gitu. Kemudian ini juga turun banget drastis nih, dari naik terus turun jadi drastis. Nah, ini di April 2019 sampai Juni 2020. Eee, turun, naik, turun, naik, gitu ya. Jadi nggak apa-apa ibu-ibu kalau turun naik itu berarti kita masih dalam kondisi hidup. Oke, cara saya. Terus kamu ngapain aja, Ran? Instagram nggak aktif, tapi terus kok bisa jadi platinum? Oke. Yang pertama, saya mau cerita tentang trust. Jadi trust itu ternyata terbangun pada hubungan pribadi, bukan di grup, ya. Jadi percaya nggak kakak-kakak kalau misalnya kita punya new member, habis itu kita kan suka punya grup edukasi, udah cemplungin aja tuh di grup edukasi. Nggak usah disapa lagi, biarin aja dia mau nanya kek, dia mau ngapain terserah. Dan percaya kalau itu
tidak akan works untuk kita bisa menjalankan bisnis ini secara sustain. Ya, jadi yang namanya seorang member, dia akan lebih trust itu kepada enrollernya. Jadi jangan tinggalkan member-membernya. Siapa yang kita enroll, mau kita enroll 5, 10, 100, 1000 sekalipun, please, jangan tinggalkan. Karena mereka akan lebih percaya sama kita daripada orang-orang yang ada di grup itu. Karena riset saya selama 4 tahun ini, ketika ada member yang dicemplungin, habis itu dia nanya di grup, ada yang jawab memang. Tapi jawabnya mungkin tidak pakai cinta, tidak pakai rasa memiliki, tidak pakai rasa sayang gitu. Jawabnya ya udah, Mbak, kalau ini pakainya cobanya apa? Coba ini, Mbak. Udah, selesai. Gitu. Tapi sedangkan kalau kita sebagai enrollernya yang bertanggung jawab dan ingin menimbulkan trust yang tinggi dan ingin sustain di bisnis ini, maka temani dia sampai dia mengerti benar-benar cara menggunakan essential oils. Oke, kenali member deep down. Jadi saya paling senang kenali orang. Mulai dari rumah di mana, anaknya berapa, sekolah di mana, punya grup arisan berapa, punya grup sekolah berapa di handphonenya. Itu saya bisa tahu. Kenapa? Karena saya sering ngobrol sama mereka. Ya nggak ucuk-ucuk terus kita punya member, terus langsung nanya, Mbak punya grup arisan berapa di handphonenya? Ya enggak ya. Itu kita harus punya keterikatan hati dulu, chemistry gitu sama dia. Sampai akhirnya dia akan cerita sendiri, ya nih Mbak, aku pengen cerita deh, aku tuh punya grup sekian loh, aku pengen kasih tahu orang-orang. Nah itu kan butuh trust yang tinggi dulu untuk mereka mau menceritakan itu. Ya, bahkan saya tahu member saya tidur malamnya jam berapa, atau leader saya tidurnya jam berapa. Jadi saya tahu waktunya saya gangguin jam berapa. Karena saya punya member, seorang ibu-ibu, yang sebulan itu bisa belanja sekitar 1000 PV. Dia tok ya. Dan dia selalu kasih kode saya, itu kalau sore dia bilang, Mbak Rani aku mau belanja, oke. Nanti malam ya, itu dia selalu kontak saya jam 12 malam. Jadi kalau udah ada kode sore, itu berarti malamnya saya harus tidur agak telat dikit. Karena berarti dia mau utak-atik, dia mau pesan apa. Dan itu sebulan dia bisa belanja 1000 PV every month. Gitu. Dan saya nggak pernah ketemu sama dia. Karena setiap saya ajak bertemu, katanya, nggak usah Mbak, kita lewat WhatsApp aja. Berarti dia punya trust yang kuat sama kita. Kenapa dia nggak beli aja? Kebetulan dia di daerah ya. Kenapa dia nggak beli aja sama yang deket sama dia? Atau mungkin dia punya teman. Dan saya tahu kegiatan dia punya teman-teman yang luar biasa fantastis gitu. Kenapa nggak sama temennya aja? Kenapa sama saya yang saya nggak pernah kenal dia, saya nggak pernah ketemu sama dia, bahkan wajahnya saja saya nggak tahu. Karena setiap di fotonya tuh nggak ada pernah gambar dia. Dari KTP doang paling saya tahu. Nah itulah yang namanya trust. Ya, kemudian kenali tipe manusia, dia orangnya terbuka atau tertutup, ya kan? Orang yang terbiasa berbicara atau mendengar. Kalau orang yang terbuka, itu dia kalau nanya itu panjang. Mbak, aku tuh begini, begitu, begini, begitu. Anakku usia sekian, 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 sekian gitu. Nah itu orangnya biasanya terbuka. Maka layani dia dengan cara terbuka juga. Udahlah dia tanya panjang, terus kita jawab, oh ini Mbak, coba aja ini Mbak. Habis itu ntar ini ya Mbak, gitu. Kasian gitu. Jadi kita tidak kenal sama dia gitu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Nah kalau orang yang tertutup, yang dia cuma nanya satu-satu, jangan treat dia dengan gempuran-gempuran. Pakai ini aja Mbak, coba ini, coba itu Mbak punya apa? Dia nggak akan terima. Saya cuma nanya satu, kok jawabnya 10? Gitu ya. Oke. Berbicara atau mendengar. Jadi kalau ada orang yang suka mendengar, itu biasanya dia kalau nanya, satu, kalau ini hasil riset saya ya, tanya satu, dia enter. Tanya satu lagi, dia enter. Dia spasi. Berarti selesaikan dulu pertanyaan dia yang satu. Nah, itu orangnya suka mendengar. Kita mau jawabnya panjang, dia pasti terima. Tapi kalau orang yang hobinya bicara, itu biasanya dia chatting, itu satu panjang cerita kayak novel, terus habis itu baru kita bisa bales. Nah, itu tipe
tipe manusia. Kemudian ada lagi yang red, green, yellow, dan blue. Ini mungkin teman kakak-kakak di sini pasti udah tahu ya. Red bagaimana, green gimana, yellow gimana, blue gimana. Nah, kita melakukan pendekatan sesuai dengan color of personality mereka masing-masing. Dan itu amat sangat membantu. Jadi kalau ada yang red, jangan jelasinnya, jadi gini Mbak, pakai oil tuh begini Mbak. Wah, udah ditinggal kita. Lama banget sih. Kalau red itu kan orangnya tersusun ya, tertata. Cepet, orangnya kerjanya cepet biasanya. Ya. Nah, kalau green pastikan kasih sesuatu yang membuat dia penasaran kalau saya. Dan ada base ininya, apa namanya? Dasar pemikiran. Nah, itu orang green. Nah, kalau yellow sentuh hatinya. Nah, itu saya. Saya dulu katanya. Yellow mellow. Sentuh hatinya. Kalau udah disentuh hatinya, pasti kena. Kalau blue, senangnya nih kumpul-kumpul, rame-rame, ketawa-ketawa, ya kan? Kalau mau ngajakin dia acara tuh, acara yang rame-rame. Gitu. Kalau ketemu berdua aja tuh biasanya nggak kena kalau orang blue. Gue ada oil stock loh di sini. Oh iya, rame nggak? Pasti dia nanya pertamanya itu. Ih rame, gue undang 20 orang, lo dateng ya? Gitu. Misalnya kalau pandemi udah selesai ya, terus sekarang jangan, nanti kita digerbek. Ih rame ya? Rame. Hadir ya, dateng ya lo. Nanti ada hadiahnya deh, gini gitu. Nah itu anak orang blue. Nah bagaimana caranya kita mencari? Jadi jangan sama ratain semua member. Semua orang yang bertanya sama kita riset satu-satu. Gitu ya. Dari sisi penggunaan oil, orangnya udah telaten belum? Kalau orang udah telaten, bisa kita berikan sharing, kemudian promo, ya kan? Kalau masih on dan off, tanya dulu apa aja yang udah dilakuin. Jangan-jangan di bawah PEP-nya 2 oil itu belum dibuka. Ya. Jadi kalau yang masih on off, jangan digempur sama promo, nggak kena. Pasti dia pengen tahu dulu nih sebenarnya, emang kenapa gue harus pakai oils itu sesering mungkin, misalnya. Gitu. Nah ini sebenarnya tadi saya mau polling, tapi saya lupa bikinnya Bu Indri. Ya sudahlah ya, nggak usah polling ya Bu Indri. Dan kita harus tahu nih, aku dapat kelas dari Bu Citra, ya kan? Bu Citra ada nggak ya guru saya? Oh ada. Bu Citra tentang bagaimana kita melihat tipe member kita. Apakah seorang user kah? Atau seller kah? Atau leader? Gitu ya. Kalau kita sudah bisa tahu dia ini user, oh ya udah oke, berarti untuk masalah bisnis nanti dulu nggak apa-apa. Gitu. Jangan digempur semua. Kalau nanti dia udah jadi user 2 tahun, terus habis itu dia nggak pernah nanya soal bisnis nih. Ya kan? Nggak apa-apa, kita kilik-kilik orang dia udah pakai 2 tahun, masa sih nggak mau kenal bisnisnya, misalnya gitu. Tapi kalau Mas baru pakai 1 bulan, langsung tuh dicekokin. Iya, kamu bisa gini-gini. Boleh, tapi lihat tipenya. Ya, kembali ke situ. Kalau riset saya 4 tahun ini, kalau misalnya ada orang yang cuman bilang gini, "Mbak, aku mau beli premium kit ya," titik, udah. Ya berarti dia memang mau belajar pakai essential oils. Tapi kalau ada yang, "Mbak, aku mau beli premium kit," tapi kalau bisnisnya tuh ada ya, Mbak, ya? Katanya bisa dapat duit, Mbak, dari yang living gitu, kalau jalanin. Nah, itu boleh cerita lah itu A sampai Z. Nggak apa-apa, jangan ditahan juga. Ya kan? Cuman kalau saya, basic-nya adalah saya selalu tanya dulu, "Mbak, kita coba belajar pakai oils-nya dulu ya. Nanti sambil berjalan bisnisnya saya jelaskan." Gitu. Karena kalau kita nggak cinta sama produknya juga, mau gimana kita jalanin bisnis, pasti nggak sustain. Gitu ya. Ada yang seller membernya, jualan aja gitu kan ya. Boleh, nggak apa-apa, tapi diarahkan. Kalau kamu build community, ya kan, nanti kamu bisa jadi leader, kamu bisa punya komunitas yang banyak, OGV-nya juga bagus loh, gitu. Nah, itu semuanya diarahkan. Dan kalau udah punya leader, dipegang kuat-kuat, dipeluk kuat-kuat, disayangin banyak-banyak, ya kan? Diberikan edukasi bisnis yang kita belum pernah kasih mungkin. Berikan sharing, gitu ya. Nah, 30 hari pertama itu menjadi masa krusial, tapi kalau kata Bu Indri 90 hari.
Ya, tapi kalau kata aku 30 hari itu nggak boleh lepas. Jangan dilepasin. Please, tanya terus. Kalau misalnya dia merasa, ih annoying banget sih nih orang, oke mundur pelan-pelan. Nanti 2 hari, 3 hari lagi, gimana stress away-nya udah dibuka belum? Baunya apa? Nggak usah tanya, mau beli oil apa lagi? Jangan dulu. Tapi tanya, gimana? Lavender enak? Bisa bobo nyenyak? Gitu. Jadi kita lebih kepada menyelami si member-member kita satu persatu. Kalau saya ya, ini kalau saya loh, ya. Untuk tetap berkomunikasi, kalau saya senang ngobrol tiap hari. Jadi bangun tidur, saya tuh udah punya list. Hari ini saya mau ngobrol sama leader A, B, C. Karena dari malamnya sebelum tidur, saya juga buka virtual office dan lihat tuh, siapa yang kira-kira besok saya mau ajak ngobrol, lalu saya tulis, kemudian besok pagi saya akan hubungi. Mau itu leader, mau itu member, mau itu dia adalah seller gitu ya, mau hanya user, itu pasti saya punya list hari ini saya akan ngobrol sama siapa. Dan itu setiap hari. Jadi kerjaan saya pokoknya ngobrol aja. Buat broadcast list, nah ini saya juga belajar dari Pak Marlon nih. Jadi kalau kita udah misalnya udah punya komunitas yang lumayan besar gitu kan ya, jangan lupa untuk kan ada kadang-kadang yang kita sudah enrollernya itu adalah kita gitu ya. Itu saya suka bikin broadcast list member with kids. Jadi kalau saya udah punya broadcast itu, saya suka share itu tentang ibu dan anak. Artikel kah atau apa, itu saya suka send tentang ibu dan anak. Terus ada lagi member user, tapi nggak suka tuh kayaknya dipromoin. Kalau saya kasih promo, dia cuma baca doang. Nah, itu saya bikin broadcast-nya sendiri. Nah, itu saya juga kasih tuh tentang artikel. Artikel, edukasi pendek aja. Gimana cara pakai oils yang benar, atau apa sih isi dari citrus fresh, ada oil apa aja di dalamnya. Itu aja, kecil-kecil saya bikin di flyer, atau misalnya saya bikin tulisan gitu. Kemudian member user yang seneng banget sama promo. Jadi di awal bulan dia pasti WhatsApp saya, "Mbak, ada promo apa bulan ini?" Tapi dia user. Nah, itu saya kelompokin lagi dalam satu broadcast list. Gitu. Nah, itu biasanya saya suka kasih ada artikel juga, ada promo PV misalnya, atau promo apa gitu, ada produk baru gitu. Kemudian member IR yang 50 PV. Nah, ini bagaimana caranya kita upgrade untuk biar bisa jadi 100 PV. Nah, isi broadcast list-nya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Kemudian jangan lupa untuk duplikasi cinta. Jadi jangan kita doang yang tahu ilmunya tentang cinta itu gitu ya. Dan yang pasti kalau kita mau duplikasi, kasih contoh. Oke. Bagaimana attitude atau sikap kita kepada downline. Ya. Jadi kalau sama downline tuh, kalau aku boleh kasih petikan, jangan perhitungan. Ya, misalnya kita mau taruh seseorang di bawah downline kita. Tapi kita hitung-hitung, nanti kan itu kan levelnya aku nggak dapet. Nanti kan kalau dia berkembang gimana? Ntar dia silver duluan daripada aku. Itu nggak perlu ya. Itu nggak perlu gitu, karena namanya juga kita sedang membangun bisnis gitu ya. Dan kalau saya sih malah lebih seneng kalau downline saya maju duluan daripada saya. Berarti gurunya berhasil mendidik anak-anaknya. Gitu ya. Kemudian attitude kepada upline. Nah, ini nih saya pernah ketemu case gini. Gue nggak mau enroll ah. Nanti yang dapat 10% tuh enroller gue. Itu ada loh case-nya, dan itu bikin saya ketawa. Ya ampun, dihitung ya. Nggak usah hitung, anggap aja sedekah. Insya Allah berkah, rezeki lancar. Ya. Kemudian attitude kepada crossline. Nah, ini nih. Jadi saya kemarin ikut Virtual International Grand Convention. Dan di situ Mary Young dengan terang-terangan berbicara tentang, karena mungkin beliau sudah mendengar beberapa kasus ya. Kalau ada orang yang datang kepada kita
dan bilang, "Saya ingin pindah." Gitu ya. Lalu Mary di situ cerita, kembalikan dulu dia kepada leadernya, kepada grupnya. Karena itu adalah hak grupnya. Makanya sampai akhirnya aku pas banget itu, ya Mary bicara soal itu bulan Juni, ada waktu itu 10 orang yang mau pindah. Dan saya bilang, kenapa mau pindah? Ya saya nggak dapet edukasi, saya nggak dapet ini. Oke, saya kenalkan kamu dengan silvernya. Saya kenalkan kamu dengan uh, sebentar, dengan platinumnya. Ini pernah kejadian antara aku dan Mbak Tantan. Mbak Tantan ada nggak? Kayaknya ada deh. Ada nggak ya? Oh ada. Hai Mbak Tantan. Jadi waktu itu ada membernya aku yang WhatsApp Mbak Tantan dan katanya mau enroll di bawah Mbak Tantan, tapi Mbak Tantan dengan besar hati menyerahkan kembali kepada saya. Ternyata beberapa bulan kemudian ada lagi member saya yang ada seseorang membernya Mbak Tantan ingin pindah ke saya kembalikan lagi kepada Mbak Tantan. Jadi semuanya itu apa ya? Kayak roda ya, kayak roda berputar. Jadi dan senang sekali kalau ada timbal balik seperti itu. Gitu ya. Dan cerita 10 orang yang tadi mau pindah, akhirnya saya bilang, saya mau kenalkan kamu dengan platinum kamu. Atau saya mau kenalkan kamu dengan gold kamu. Saya bisa tahu siapa gold kamu. Terus dia kekeh, enggak saya nggak mau. Oke, kalau gitu saya serahkan ke kamu dan kamu silahkan urus sendiri. Udah, case close. Pindah nggak dia? Nggak. Gitu. Jadi bahkan pernah juga ada yang Mbak aku mau pindah. Kenapa? Ya soalnya aku di situ nggak diedukasi, aku nggak dikasih ID password. Ya minta. Kenapa harus pindah? Ya minta. Itu kan hak kamu. Gitu. Berikan saran-saran seperti itu. Dan ketika kita mendapati case seperti itu, berbesar hatilah untuk mengembalikan. Dan ketika kita pun ditinggal, jangan salah, saya juga pernah ditinggal. Berbesar hatilah untuk menerima. Kenapa? Seperti Bu Grace bilang hari Kamis kemarin, tingkatkan value kita. Nggak usah baper. Bahkan 2 minggu yang lalu saya dapat WhatsApp juga, Kak, aku tidak mengurangi rasa hormat. Kakak iparku jalanin bisnis juga. Aku mau pindah sama dia, nggak apa-apa ya, Kak? Loh, nggak apa-apa dong. Ini ID-mu. Ini PIN-mu. Ini password-mu. Ya silakan. Kenapa harus tarik-tarikan dan kenapa harus rebut-rebutan? Ya, oke. Kepada tim manajemen. Kepada tim manajemen ini mungkin ini adalah bagaimana mewujudkan rasa cinta kepada manusia ya. Jadi mungkin kita punya karena kita bekerja sama dengan manusia gitu ya, punya saling ketergantungan gitu kan ya. Ya kenalan sama kakak-kakak yang di kantor yang manis-manis, yang ganteng-ganteng gitu ya. Diajakin ngobrol ya kan? Nanti akan tercipta keselarasan. Sehingga apa yang kita jalani itu happy, nggak ada BT-nya, nggak ada bapernya. Nah, attitude kepada sister oil beda grup. Nah, ini juga tadi yang seperti saya ceritakan di tentang crossline ya. Oke. Dan buat member-member kita itu merasa nyaman. Mereka merasa kita bukan silver, kita bukan gold, platinum, atau kita nanti jadi RCD. Ya biasa aja. Kita adalah kita yang baru pertama kenal mereka mungkin 4 tahun yang lalu, gitu. Mungkin 3 tahun yang lalu, silver, gold, platinum, bahkan RCD itu hanya, kalau bagi saya ya, hanya tulisan di atas kertas. Tapi kita tetap aja, kita adalah orang yang cinta kepada member-member kita, yang sayang sama mereka dan ingin mereka juga maju. Udah, itu aja bedanya. Dan bedanya mungkin kita serius, atau mungkin member kita belum serius, jadi mungkin kita bisa jadi silver. Gitu. Atau member kita masih setengah-setengah, jadi mungkin belum jadi silver. Jadi jadikan itu adalah kenyamanan antar leader dan member. Itu ya. Membantu, helping each other. Ini aku seneng banget karena, dan aku kadang-kadang suka gini, cara bantunya tuh cuman hal-hal kecil aja. Misalnya
hari ini aku nggak ngapa-ngapain, terus udah gitu aku suka lempar di grup, ada yang mau dibantu nggak? Aku lagi telepon kantor, misalnya gitu. Dan itu aja udah membuat kita tuh saling kayak keterikatan, dan tanpa sadar, tanpa aku minta pun, kadang-kadang leaderku nanya, Umi, aku lagi telepon kantor, ada yang mau dibantu nggak? Gitu. Jadi itu kayak jadi kayak culture, udah bukan jadi kayak bekerja, tapi itu kayak ya sama keluarga gitu, as a family gitu ya. Kemudian kelas edukasi berkala, ini penting ya, even kelas edukasi cuman berisi 5 orang, 6 orang, aku suka tuh bikin kecil-kecil gitu. Kalau ada yang merasa, "Aku pengen deh sama grup aku, tapi grup aku masih dikit, Umi, masih 5 orang." "Oh ya nggak apa-apa, ayo, why not?" Gitu ya. Kemudian kepada leader, nah leader ini kadang-kadang, mereka sering punya keluh kesah, mereka sebenarnya hanya ingin didengarkan. Tanpa kita bicara pun, mereka cuman mau telepon, cuman bilang, "Aku tuh begini, begitu, begini." Kayak semacam buang sampah gitu ya. Ya bagus buang sampahnya sama kita, jangan buang sampah di grup, buang sampah di mana-mana, buang sampah sembarangan gitu ya. Buang sampahnya ya sama kita aja. Oke, setelah didengarkan, berikan solusi. Kadang-kadang kalau udah didengerin dan mereka happy, cukup denger doang. Ada yang pernah cuman, "Umi, aku cuma mau cerita," udah udah ya, assalamualaikum, tutup. Terus saya bingung, "Hah, ini apa sih maksudnya?" Tapi ya itu cara mereka, gitu. Jadi ya kita terima aja, udah terima aja, gitu ya. Kemudian bikin coaching per grup leader, kemudian bikin kelas bisnis, bantu perkembangan pribadinya. Karena ada beberapa leader yang mungkin, "Aku nggak bisa begini, aku nggak bisa begitu." Kalau ada kelas personal development, kasih tahu ke dia, ada loh kelas ini, siapa tahu bisa bantu kamu." Gitu ya. Jadi kita memfasilitasi lah intinya. Stay positif, dan saya suka bilang love is blind. Jadi cinta itu buta ya Bu Indri ya. Kayak kita kalau cinta sama suami kita, mau dia, sorry ya, mau dia sendawa yang paling jelek, kentut yang paling tahu misalnya ya kan, kita nggak peduli. Gitulah dia yang living, gitulah kita sama member-member kita. Mau dia ngambek sama kita, mau dia kita jelasin sampai gimana nggak nyambung juga kita nggak peduli. Kenapa? Karena love is blind sebenarnya. Kalau kita benar-benar udah menjalankan rasa cinta itu kepada member kita tuh nggak peduli selemah apapun dia. Yang kita peduli cuman, ya udah yuk maju bareng-bareng. Yuk saya tungguin. Kapan kamu mau maju lagi? Ayo. Gitu. Dan sebarkan cinta itu tanpa syarat. Ya. Jadi, saya perasaan udah jelasin panjang kali lebar A sampai Z. Kok dia nggak ngerti-ngerti ya? Itu sih bikin jadi negatif ya. Jadi negatif si membernya. Bahwa si membernya jadi ngerasa, iya ya kok gue kayaknya nggak dong banget sih apa yang dijelasin gitu. Emang gue lemot banget ya gitu. Jadi mau yang ditanya sesering apapun, nggak masalah. Nah, ini penting. Doakan dan sebut nama dia. Jadi kalau saya tuh suka, kalau lagi sholat, kalau ada yang pengen silver bulan ini, ada yang ngomong sama saya, Umi aku pengen senior star, Umi aku pengen star. Itu saya suka bikin list doa gitu, kalau misalnya habis sholat, sebut nama dia. Minta sama Allah untuk lancarkan urusannya. Dan itu bikin keterikatan kita sama member kita itu amat sangat kuat jadinya. Dan akhirnya ketika kita menyebarkan cinta tanpa syarat, cinta yang tulus, terjadi kepercayaan di sana, kemudian terjadi culture. Tanpa kita minta pun, kita juga akan dicintai. Ini dari saya, tulus, fokus, dan serius itu adalah tagline saya. Kemudian saya menemui beberapa quote yang, bikin saya melting dan mengingat leader-leader dan member-member saya. Bagaimana kamu di-treat atau orang men-treat kita itu adalah bagaimana perasaan orang itu terhadap kita. Jadi kalau kita ingin dicintai, ya cintain dia dulu. Kalau kita ingin disayangi, sayangi dia dulu. Ya, jangan bertanya, kok dia nggak ini ya sama saya, kok dia nggak respect ya sama saya, misalnya. Tapi lebih kepada tanya ke diri kita sudah buat apa buat dia? Kita sudah berbuat apa untuk dia? Kita sudah memberikan ketulusan apa untuk dia?
Oke. Cinta itu tidak ada, bukan, mengharapkan ekspektasi tentang, apa yang kita dapatkan, tapi ekspektasinya adalah bagaimana apa yang kita berikan. Dan artinya itu semua, waktu, tenaga, pikiran, ya kan, totalitas, ya, itu baru yang namanya sudah cinta. Dan saya percaya ketika Allah bilang, Allah tahu apa yang ada di hati kita dan kita tulus, saya yakin dan percaya bahwa universe akan mengikuti. Jadi kalau udah cinta, cinta itu sabar. Sabar buat jaga hatinya, sabar untuk tidak melukai, dan sabar untuk tidak pergi. Punya member, udah dijelasin A sampai Z, ulang lagi, terus tinggalin. Ya jangan, terusin aja. Jangan pergi ya. Karena love doesn't have a time limit. Dan cinta itu seperti menanam sebuah pohon. Kalau kita sabar, pohon itu bisa jadi pohon yang sangat besar dan kuat. Ya, nggak ada nanam tanaman yang cepat hari ini dipupuk, besok tumbuh, nggak ada. Pasti kita sabar menunggu sampai dia besar. Ini adalah tulisan saya sedikit. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, cukup mau dan yakin aja dulu, menjadi fondasi keinginan kita. Karena ketika kita mau dan yakin, maka Allah dan semesta akan mendukung. Dan jika pun belum tercapai, sabar menjadi pengobat diri dalam menanti sampai tujuan itu tercapai. Yang terpenting, pakai oils-nya, jadikan essential oils menjadi rutinitas, jadikan essential oils teman, maka apapun tujuan lain akan mengikuti. Dan balik lagi, karena kita sudah jatuh cinta, maka tujuan lain hanya menjadi bunga-bunga. Sekarang pertanyaan untuk kita semua, sudahkah kita mencintai member-member kita seperti kita ingin dicintai? Salam cinta dari saya, Firani Adisasa. Assalamualaikum. Ya, adem ya. Dan terus banyak kiriman cinta tuh di kolom chat buat Bu Rani. Masya Allah, terima Dan kasih. bahkan yang baru gabung belakangan, udah merasa adem aja, padahal baru gabung katanya. Terus ada yang bilang adem, benar-benar humble setiap sharingnya, sesuai dugaan kita sama-sama waktu kita run through bareng speaker yang lain. Ini tuh semacam apa ya, ketika kemarau, ini hujannya turun, jadi saya melihat bahwa di dalam setiap perjalanan seorang leader, itu seperti tadi diagramnya Bu Rani, ada up and down-nya, dan itu manusiawi, dan itu memang harus dilalui, dan sangat merugi kalau kita tidak pernah melihat hikmah di balik setiap up and down itu. Jadi ketika kita growing up, mungkin lebih cepat dari biasanya, ada hikmah di balik itu yang mungkin kita nggak taunya saat itu, tapi kemudian. Dan ketika kita mungkin lagi down karena suatu hal, bisa OGV, bisa relationship dengan tim, dengan upline, dengan downline, dengan sister line, ya, karena yang living ini MLM business, maka MLM business berarti people business. Problem yang butuh solusi terbesar justru datang dari bagaimana kita menghandle problem terkait dengan relationship, komunikasi, ya kan? Apalagi perempuan 99% yang menjadi membernya ada masalah fluktuatif hormonal gitu. Jadi saya melihat bahwa apa yang disampaikan hari ini benar-benar bisa menjadi reminder buat kita dikala hal-hal tadi itu melanda, datang dan pergi. Tapi pasti akan datang, namun pasti akan pergi juga. Seperti yang Bu Rani sudah sampaikan tadi. Keren banget. Dan tadi banyak yang merasa kesenggol sayang gitu dari contoh-contoh yang sudah disampaikan. Karena contohnya real, makanya banyak yang kesenggol sayang. Senggol tapi pakai cinta nyenggolnya, bukan disenggol karena marah. Banyak yang kirim peluk juga, dan saya yakin banyak yang merinding. Nah, baru saya bilang kan, banyak yang merinding, dan sharing seperti ini saya pikir nanti di tim masing-masing butuh bikin, dan
sometimes seseorang tuh nggak perlu bercakap-cakap, hanya dengan mendengarkan, ya kan kita bisa mendapatkan banyak insight. Tadi ada beberapa pertanyaan Burani. Kalau saya scroll ke atas, terkait dengan pindah-pindahan tim, pindah-pindahan atau ganti-ganti enroller gitu ya. Pertanyaannya itu, bagaimana jika, scroll dulu, tadi seingat saya, bagaimana jika saya itu pindah karena alasannya pengen bareng sama teman-teman gitu. Jadi dari Bu Iren, gimana kalau saya mau pindah grup alasannya karena bareng-bareng sama teman-temannya. Jadi karena pengen sama peer grupnya gitu yang saya tangkap dari pertanyaannya ya. Apa tanggapan kita sebagai seorang enroller? Mungkin begitu ujung pertanyaannya. Ya, ujung pertanyaannya. Oke. Jadi kalau saya ya, ini kalau saya, ya nggak apa-apa. Itu kalau saya. Silahkan, that's your choice gitu. Dulu juga ada saya kejadian seperti itu. 2 tahun yang lalu ya kalau saya nggak salah. Awalnya memang baper ya Bu Indri ya, maksudnya ya sedih ya orang yang udah istilahnya, dan saya bukan enrollernya, member saya adalah enrollernya, tapi yang banyak in touch sama beliau itu adalah saya gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia bilang, saya mau pindah karena pingin bareng sama teman saya. Oh oke. Lalu saya ngobrol sama upline, terus upline bilang, oke Ran, nggak usah baper. Kalaupun dia pindah, kalau bahasa supaya kita tegarnya ya, it's her loss, not yours. Gitu. Jadi besarkanlah hati kita. Jadi jangan menjadikan itu momen untuk kita malah jadi down gitu. It's her loss, not yours. Ada orangnya yang ngomong di sini. Hai kakak. Jadi jangan baper. Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau mau pindah karena mau sama temannya, ya nggak apa-apa, silakan. Bantu kepengurusannya, misalnya mau diurusin apanya. Kalau perlu tanda tangan, perlu apa ya udah. Kalau saya sih percaya kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan juga urusan kita. Gitu. Dan saya yakin masih banyak yang kesenggol sayang, karena artinya begini, sebagai yang Living Indonesia Family, apa yang terjadi sama Bu Rani, saya yakin dan percaya suatu hari nanti cepat atau lambat, hanya masalah waktu, akan terjadi juga pada leader-leader yang lain yang mungkin ada di partisipan hari ini ataupun di luar kelas hari ini. Jadi yang paling sering itu adalah tentang enrollment ya, enrollment itu banyak sekali yang ngerasa sudah menaburkan benih, sudah memberikan informasi, sudah mengedukasi, terus sudah approach 1, 2, 3, 6, 12 kali, gitu kan. Tapi enrollnya di tempat lain. Ambil orang lain, iya. Nah, padahal banyak padahal, itu. Iya, padahal kalau dibalik perspektifnya, Allah sudah mengatur sedemikian rupa, mungkin ada kejadian yang sama dari perspektif terbalik, bahwa ada seseorang yang lain melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, tapi enrollnya di kita. Gitu kan. Artinya lagi, memang kultur ini yang mesti kita jaga, bahwa siapapun nanti yang dia pilih sebagai enrollernya, dia punya hak untuk itu. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Dan sama dengan yang tadi Bu Rani sampaikan tentang attitude positif Bu Rani dan Bu Tantan ya, yang sama-sama menggemaskan dua-duanya ini, dan itu berbalik gitu kan, each way gitu. Jadi mungkin Bu Rani, mungkin Bu Tantan, dan mungkin juga kakak-kakak yang lain yang ada di sini. Artinya lagi, ketika kita sudah ada kesepakatan tidak tertulis tentang ini kan masalah etik ya. Tapi ketika kita ini junjung tinggi sama-sama along the way, nanti akan jadi kultur yang semua orang bilang, oh oke, ketika dengar ini dan ketika menyaksikan bahwa leadernya pun melakukan hal yang sama, kamu kenapa, masalahnya apa, diidentifikasi, di offer solusinya, kembalikan ke enrollernya atau ke upline-nya. Betapa indahnya gitu kan, ini bisa dilakukan hanya kalau kita memang punya cinta yang tadi. Betul. Jadi itu juga berbalas sih Bu Indri, karena
waktu itu juga tiba-tiba ada orang yang sudah, aku punya pengalaman ya, orang itu sudah bertanya sama aku tuh 2 tahun yang lalu, jadi dari tahun 2018 gitu. Udah diceritain dari A sampai Z tentang essential oils dan lain-lain, terus hilang begitu saja. Baper nggak? Kepikiran nggak? Nggak sih. Oh ya udah, biarin aja gitu ya. Mungkin dia sudah menemukan tempat yang lain. Gitu. 2 tahun kemudian, tiba-tiba dia hadir. Ini masih Kak Rani gitu. Iya. Dan aku nggak pernah clear chat orangnya. Emang nggak pernah clear chat. Dan aku masih punya chat history. Wah, ini bukannya yang waktu itu 2 tahun lalu. Iya, apa kabar? Baik, Kak, aku mau beli premium kit ya. Itu namanya rezeki, masih rezeki kita. Gitu. Jadi yakinkan aja kalau kita memberikan cinta secara tulus, rezeki itu nggak akan ketukar. Oke, betantannya bicara nih di kolom chat bahwa iya, beliau juga setuju, it's her loss not mine gitu kan. Yes. Jadi jika ini kita sepakati sama-sama tetap dengan dagelannya ya, padahal mah sakit hati tapi tak berdarah. Saya yakin yang ini jokes. Saya yakin yang ini jokes. Hai kakak-kakak sekalian ya, kalau yang belum kenal Bu Tantan, percayalah kalian bakal ini jokes. Oke? Betul. Insya Allah rezeki nggak ketukar. Nah, ini ada pertanyaan agak serius nih dari Kakak Maharani. Gimana sih Kak kalau pengen, namanya mirip ya, Firani dan Maharani. Gimana sih kalau pengen besarin bisnis yang living ini? Saya ini udah beberapa bulan fokus sama YL. Udah sering nawar-nawarin ke teman-teman dan promo di IG. Tapi kebanyakan bilang kalau produk yang living mahal, jadi rada berat buat bergabung. Mungkin kurang meyakinkan waktu saya menyampaikannya. Pengen banget rasanya bisa naik level. Adakah tips dan trik buat bisa naik level, Kak? Naik peringkat, Kak? Oke. Kalau ditanya aku, waktu itu naik peringkat nggak pakai tips. Maksudnya, jadi saya setiap ada momen naik peringkat itu memang ada momen ya. Jadi waktu aku naik ke silver, saat itu kita lagi ke Malaysia, APEC, waktu itu 2018. Kemudian waktu saya gold itu lagi acara yang di Surabaya, Bu Indri, Mini Authentic. Kemudian pas naik platinum, kemarin lagi ada VIGC. Jadi kalau saya melihat, tips yang paling baik itu adalah menurut saya, terus aja sebarkan kebaikan tentang essential oils. Itu aja. Itu adalah fondasinya. Kemudian setiap ada acara-acaranya yang living, jangan pernah skip. Mau itu acara, itu adalah tanda kita fokus. Mau itu training hari Selasa, training hari Kamis, bahkan training conduct. Biasanya yang agak sepi training conduct ya Bu Indri ya. Mau training conduct, mau training apapun, ikutin. Karena mau berulang pun materi yang diberikan, pasti ada aja di situ yang baru yang kita bisa dapat. Kemudian juga kalau saya memang mungkin boleh kita bertarget atau punya goal. Boleh banget dan harus. Bahkan malah harus ditempel di handphone, di mana-mana gitu ya. Tetapi jadikan goal itu semangat, bukan menjadi istilahnya ya. Kita menjadi membabi buta, artinya gini, segala cara dihantam aja. Gue pokoknya mau jadi silver bulan ini. Terus misal katakan member orang diambil, ajakin orang untuk pindah ke grup kita misal. Ya, itu misal contoh. Saya mau eksekutif bulan ini, ditabrak kondak, ngomong di Instagram secara nggak comply gitu. Jangan. Jadi sebenarnya untuk jalan kita biar lancar, biar berkah, biar adem, happy, nggak ada bete-betean gitu kan ya, nggak ada baper-baperan. Cuman satu sih kalau aku bilang, intinya kita punya cinta untuk orang lain, terserah nanti orang itu memberikan feedback apa enggak sama kita. Tapi pasti ada waktunya. Hanya tinggal menunggu waktu. Untuk naik peringkat itu menunggu waktu. Itu aja sih, Bu Indri. Tipsnya ngambang ya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Kalau saya boleh nambahin, naik peringkat itu adalah hasil.
Prosesnya apa? Yang Bu Rani sampaikan tadi itu prosesnya. Kakak Maharani. Apa? Add value. Value siapa? Value-nya Kak Rani dulu. Sebagai membernya yang living, apa sih value yang bisa didapatkan seseorang ketika join menjadi membernya Kakak Maharani dan sebagainya dan sebagainya. Ini tuh dibahas di selling waktu sesi Bu Grace di Kamis lalu. Mudah-mudahan nanti bisa segera ada tayang di YouTube ya. YouTube yang Living Indonesia itu banyak sekali materi training dari corporate, conduct, komplain, produk, maupun dari leader. Semua kita taruh di sana. Kemudian, gimana caranya bikin broadcast list yang tadi, Bu Rani, kategori ibu dengan anak, ibu yang punya anak, mamah muda, anak baru 1, baru 2, Mahmud Abbas. Terus member yang sebaiknya kita nggak drop informasi promo. Apakah itu dibuat grup sendiri, WhatsApp grup sendiri, atau dibikin tanda di kontak yang ada di phonebook, atau bagaimana? Ya, jadi saya bikin broadcast. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita bikinin grup, itu kan belum tentu orang baca. Karena orang males sebenarnya baca grup. Banyak orang yang mute grupnya. Tapi kalau broadcast list, itu WhatsApp kita ke dia bentuknya japrian. Gitu. Jadi si broadcast list itu adalah orangnya sesuai kriteria tadi yang masing-masing saya kotak-kotakan. Oke, demikian ya Bu Iren. Terus ada yang nanya lagi, soal nitip belanja nih. Soal nitip belanja. Kalau ada yang, kita kenal seorang teman, tapi dia member di tim lain. Terus suka nitip belanja sama saya, kata si kakak Aresa. Padahal udah diajarin buat belanja dari akunnya sendiri. Best practice-nya sikap kita harusnya seperti apa ini ya? Saya pernah kejadian seperti itu. Saya bukain akunnya, saya belanjain dari dia. Terus next kan dia begitu lagi. Akhirnya saya hubungin silvernya. Saya serahin kepada silvernya. Atau ke platinumnya, atau ke siapanya lah itu yang ada di my profile-nya dia. Kan kita buka tuh VO-nya. Terus saya buka, terus saya tahu, oh platinumnya siapa, gold-nya siapa, silver-nya siapa, saya hubungi. Terus saya bilang, Mbak, maaf ada anaknya yang mau belajar pesan oil. Udah, gitu. Itu saya loh. Nah, apakah kemudian Kakak Aresya akan menduplikasi hal itu? Keputusannya ada di tangan Kakak Aresya. Ya, begitu. Oke. Terus ini tadi untuk Kakak Maharani juga dari Kakak Bagaskara nih. Wah, ada mas-mas loh ikut training. Kakak Maharani, jika sudah bekerja, bisa loh di Fish Oil di kantor untuk narik netizen yang kepo. Lama-lama jadi member. Ini kalau punya tempat bekerja di kantor gitu ya. Terus bisa juga ikut kelas ini ya, buat nge-build Instagramnya. Itu juga beberapa materi basic tentang sosial media kita juga udah taruh di YouTube yang Living Indonesia. Silakan scroll up, scroll down ya. Ada banyak sekali harta karun di YouTube yang Living Indonesia. Di VO itu juga banyak PPT tentang produk, mulai dari yang sangat basic sampai yang agak bikin menyeringit sedikit kalau langsung bacanya slide-slide yang agak advance itu gitu ya. Jadi mau belajar dengan cara apa dari platform manapun yang Living Indonesia sudah sediakan. Kita juga punya blog, punya Instagram official yang living_Indonesia, punya Instagram edukasi itu close group karena kita mau buka-bukaan dapurnya YL di situ, YLID_education. Silakan add, confirm, tambahin nomor member ID-nya. Jadi biar untuk memudahkan langsung di-approve. Gitu ya. Jadi ini banyak orang baru, saya review kembali informasi ini. Kemudian intinya tetap harus istiqomah nyebarin edukasi, betul. Dan jadi oiler sejati, kemana-mana bawa aja oilnya Mbak, pakai aja depan teman, depan siapa, mau mereka nanya mau enggak ya terserah, yang penting kita pakai aja terus, bawa aja oil pouch-nya kemana-mana, pasti ada nanti yang nanyain. Betul, yang dimaksud Bu Rani adalah brand identity ya, bahwa ketika orang kenalan kita pengen yang living, oh iya si A itu
dulu selalu nentengin Ya, LinkedIn kemana-mana. Dia ingat harus menghubungi siapa. Dari Bu betul. Gita Dan malah, kayak yang di Instagram gitu ya Bu Indri, kalau misalnya memang suka main di Instagram, ya terus aja apa namanya, Instagram story-nya diisi aja terus. Walaupun di skip sama orang lain juga, tapi udah ada personal branding-nya bahwa, oh kemarin siapa ya yang di ini gue ya, yang pakai yang living juga, aduh siapa ya gitu. Mereka pasti akan scroll, mereka pasti akan cari, dan di situ udah kebentuk personal branding-nya. iya, dan Bu Gita bilang beliau dulu pengalamannya 1,5 tahun, bulan ke-7 baru dapat member. Oke, jadi macam-macam pengalamannya dan apa ya? Speed kita itu tergantung beberapa hal, skill, waktu, berapa banyak waktu yang dialokasikan untuk ngegarap brand personality-nya yang living, ya kan? Kemudian berapa banyak waktu yang dicurahkan untuk ngegarap Instagram khusus yang living-nya gitu. Jadi ada banyak hal, ada banyak hal. Lokasi juga menentukan, edukasi juga menentukan seberapa cepat speed kita untuk ini dari hasil pengamatan saya. Seberapa cepat seseorang bisa pada akhirnya hasilnya adalah apa yang ada proses dari poin-poin tersebut. Tuh. Mbak Rani, gimana kalau member kita tuh cuma mau beli PEP aja, nggak pengen jalanin bisnis, di-share info di grup pun biasa aja, nggak merespon apa-apa. Wah, banyak Mbak yang begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya, abis dia beli PEP, terus jadi gini, ada yang semuanya itu ada, semua punya momen dan pengalaman masing-masing. Bahkan saya ada member, di sini hadir nggak ya dia? Dia membership dari 2 tahun yang lalu, terus cuman beli premium kit, abis itu hilang. Dadah, udah nggak ada apa-apa lagi. Tiba-tiba bulan April kemarin WhatsApp saya bilang gini, Kak, aku mau beli oil dan aku mau jalanin bisnisnya. 2 years. 2 tahun. Jadi, tetap semangat. Ya, kalau aku sih lebih berpikir bagaimana terus memberikan edukasi, mau ditanggepin apa enggak, biarin aja. Pokoknya muka badak, terserah mau lo tanggepin gue apa enggak, pokoknya share aja info apa yang kita tahu di grup, atau kalau saya makanya tadi, personal touch itu lebih baik daripada di grup. Makanya saya suka bikin broadcast list. Jadi, message kita langsung sampai ke orang yang bersangkutan. Kalau kita message pribadi itu kan kita dianggap seperti ada gitu ya. Kalau di grup itu kan kayak ngomong ngelempar sesuatu di grup udah selesai gitu. Tapi kalau broadcast itu kan kita jadi kayak memulai pembicaraan. Terserah dia mau bales cuman centang 2, di-read apa enggak, bahkan mungkin di blog atau apa, terserah. Tugas kita cuman satu, menyebarkan kebaikan essential oils. Itu aja. Jangan baper ya kakak. Jangan baper kakak. Ini dari Mas Bagaskara lagi. Jika member mau mulai berbisnis, terus memperkenalkan PEP, dia tertarik sama bonus yang 590.000 itu. Tapi nggak mau kasih bonus bundle ke new membernya, itu gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan hak setiap orang mau kasih bonus bandel apa enggak. Kalau saya ya Ya, nggak masalah sih. Itu kan, ya itu mungkin cara dia menjalani bisnisnya. kalau saya Bonus boleh bandel itu kan tambahin, terserah. Ya boleh Bu Indri. ada trust yang juga harus dibangun, Mas Bagaskara. Ada trust, dan trust ini apa ya, akan jadi identitas kita, itu tersebarnya bisa dari Sabang sampai Merauke. Jangan sama si A, ntar bisnis bandanya nggak dikasih sama lo, mending sama si B, bla 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 bla. Itu terjadi di dunia nyata sih. Jadi ketika kita menjalani bisnis sejenis apa ya, dengan pola-pola pemasaran seperti yang Living punya ini, ada trust yang harus dibangun sejak awal bergabung. Itu saja pesan saya. Betul. Dari ya banyak yang setuju bawa oil kemana-mana, member sebelah nggak dikasih bonus sama upline-nya, terus pindah enrollan. Semoga dijawab. Ya, ini saya jawab ya. Oke, banyak yang semangat untuk benerin sosmednya. Good. Yeay. Semangat Ah, kakak, saya juga harus semangat benerin sosial media. Iya, jadi kakak-kakak sekalian, setiap kita itu punya PR, ya. Ada berbagai aspek untuk mengembangkan bisnis ini, tapi setiap kita punya PR, dan silahkan prioritasnya mana dulu yang mau dibereskan. Senang sekali kelas hari ini, vibrasinya positif banget, dan asiknya
pengalamannya lucu-lucu gitu ya. Dan ini ada closing speech yang terakhir dari Me Love Oils dari Bu Indah Toyo. Pedoman kita, niat baik dan mengajak sehat. Insya Allah semua bisa lancar, kudu tahan banting, terbentuk dari pengalamanku. Oke. Nice quotes. Dan terima kasih. Terima Mbak kasih Indah. sekali lagi Bu Rani atas sharingnya hari ini. Bu Indri, Semoga terima kasih. Kakak. Yang hadir bisa. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Hanya pengalaman pribadi yang saya ceritakan di sini. Aha, jadi kita bisa lihat ya Bu Rani itu kayak ini sih, kayak pemain bulu tangkis yang terkenal itu, lambat panas. Makin ke ujung dia makin panas, gitu kan. Topiknya makin going deeper dan kita bisa lihat gestur beliau, apa yang disampaikan memang tadi ya tulus, fokus, serius, dan buat saya itu tergambar dari gesturnya, benar-benar sangat merepresentasikan apa yang beliau lakukan sehari-hari. Bu Rani, thank you so much. Kakak-kakak semua terima kasih ya, dimanapun kakak-kakak berada, tetap semangat, dan hari Kamis nanti rekan saya, Kakak Firdan, akan me-wrap up training 4S ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ada challenge ya. Silahkan bikin summary 3 poin. Mau panjang, mau pendek, mau 3 kata, mau 3 kalimat, mau 3 paragraf. 3 poin summary. Posting di IG story masing-masing. Tolong di tag YLID_education. Terus tolong di tag akun Indri_sunshine. Boleh juga di tag akun Instagramnya Bu Rani, boleh di-mention? Boleh banget. Apalagi kalau kata-kata cinta. Nanti boleh ya di-mention. Hashtagnya 4S yang living. Boleh tolong diketik nama IG-nya, takut nanti salah nge-tag katanya Bu Rani di kolom chat dari Mbak Lilik. Itu ya. Tuh, Me Love Oils. Ya, Ibu Lilik. Ini akun Instagramnya Bu Rani. Boleh di-tag. Hashtagnya 4S yang living, 4-nya pakai angka 4 ya. Kemudian hashtag yang kedua, belajar itu menyenangkan. Boleh ditambahkan hashtag-hashtag lain, sesuai identity group, identity pribadi dan sebagainya, atau mau nge-tag leadernya dan sebagainya, atau nge-tag someone spesial, silakan. Yang wajib di-tag adalah 2 yang tadi. Saya akan pilih pemenangnya berdasarkan postingan yang masuk. Oke? Untuk yang schooling saya sudah umumkan, yang servicing akan diumumkan sore ini siapa pemenangnya. Ditunggu ya. Baik, demikian sesi kita sore ini. Terima kasih Bu Sarah sudah diposting ulang di kolom chat bagi yang pengen cari informasinya. Bu Rani sekali lagi terima kasih atas sharingnya. Jangan kapok digeret ke training course. Asal jangan suruh foto lagi ya. Jangan kapok juga disuruh foto secetar itu. Sampai jumpa. Salah-salah kata mohon dimaafkan, pastilah itu tidak disengaja. Salah-salah sebut mohon jangan nyebut, pastilah itu tidak disengaja. Oke, saya akan counting down. Terima kasih atas semangatnya. Selamat sore, sampai jumpa very soon di kelas selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.